Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi di kisah pagi dan insya Allah hari ini kita akan masuk ke dalam surat Luqman. Dan di dalam surat Luqman ini sesuai namanya kita akan berkisah tentang seseorang yang sangat soleh dan al-hikmah, yaitu Luqmanul Hakim. Surat Luqman adalah surat ke-31 dalam Al-Quran. Dan ibu akan mengambil satu ayat, yaitu ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Artinya, dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Sebelum masuk ke kisah Luqman sendiri, kita akan bahas dulu siapa sebenarnya Luqmanul Hakim ini sehingga namanya dicatatkan sebagai salah satu surat di dalam Al-Quran. Luqmanul Hakim ini terkenal karena nasihat-nasihat beliau kepada anaknya. Nasihat-nasihat yang luar biasa dan pasti yang mengandung hikmah. Tapi tentang asal-usul Luqman ini ada beberapa ulama yang berbeda pendapat. Ibnu Abbas mengatakan bahwa Luqman ini adalah seorang tukang kayu yang berasal dari Habsyi atau Habasyah atau sekarang Ethiopia. Jadi beliau ini seorang yang sebetulnya sederhana. Ada juga yang mengatakan bahwa ada yang riwayat mengatakan bahwa ciri fisik beliau adalah bertubuh pendek dan berhidung mancung dari daerah Nubah atau kalau sekarang dari daerah Sudan. Intinya Sudan dan Ethiopia tidak terlalu jauh sih ya, masih daerah Afrika. Tetapi intinya beliau memiliki keistimewaan dan anugerah, yaitu berupa ilmu hikmah. Ilmu hikmah ini artinya beliau orang yang sangat cerdas, yang sangat pintar mengambil hikmah dari setiap kejadian yang ada di sekelilingnya. Itu jadi setiap kejadian kecil selalu beliau ambil hikmahnya. Dan hikmah ini sangat berguna bagi manusia. Dan beliau berikan atau informasikan hikmah-hikmah yang beliau dapatkan dan terangkum dalam sering disebut sebagai nasihat Luqman. Sementara kata hikmah sendiri itu sebetulnya artinya banyak banget, tapi intinya Luqman ini seseorang yang beliau dari hikmah atau dari kejadian-kejadian yang terjadi di sekelilingnya, Luqman ini bisa mengambil pelajaran. Nah, itu mengambil pelajaran. Lalu diterapkanlah pelajaran itu dalam ucapan beliau, dalam perbuatan, kemudian menjadi ilmu bagi beliau, lalu ilmu itu diamalkan. Juga menjadi kepahaman, juga membuat beliau semakin hari bertambah cerdas. Dan dengan semua itu, dengan hikmah yang beliau ambil dari setiap kejadian itu, beliau menjadi mampu membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Dan bisa dari hikmah itu beliau melakukan segala kebaikan. Dan dari semua itu tidak hanya untuk dirinya sendiri, Luqman juga memberitahukan atau menginformasikan hikmah yang beliau ambil terutama kepada anaknya, juga kepada orang-orang sekitar dengan rangkaian kata-kata yang sangat baik, yang menghasilkan bahan renungan, kemudian ya membuat orang juga jadi banyak berpikir dan
mencerna apa yang Lukman katakan atau apa yang Lukman nasihatkan, sehingga ini menjadi mengalirkan kebaikan ke banyak orang. Dan kemampuan untuk mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari setiap kejadian itu tidak bisa semua orang melakukannya. Apalagi di hal-hal yang sangat kecil, hal-hal yang mungkin bagi kita sepele kelihatannya, tetapi bagi seorang Lukman yang ahli hikmah itu menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi dirinya dan juga bagi lingkungannya. Nah, itulah kisah tentang Lukman. Belum masuk ke kisahnya, baru ke kepribadian seorang Lukmanul Hakim. Beliau seorang yang sederhana, berkulit hitam dari Afrika, kehidupannya juga hanya sebagai tukang kayu, tetapi beliau memiliki ilmu yang luar biasa karena keahliannya mengambil hikmah dari semua kejadian dan menghasilkan kebaikan dan kesolehan. Dan karena kesolehannya itu, karena ahli hikmahnya itu, Lukman oleh Allah dicatat sebagai, diabadikan dalam Al-Quran dan dicatatkan sebagai nama surat khusus. Padahal beliau bukan seorang nabi, beliau hanya seorang soleh, tetapi oleh Allah dicatat di dalam Al-Quran. Orang yang dicatat di dalam Al-Quran, terutama karena kesolehannya, berarti kesolehannya luar biasa, berarti dia manusia yang luar biasa, yang hebat. Padahal sekali lagi seseorang yang sangat sederhana. Insya Allah akan bersambung besok dengan kisah kejadian atau contoh-contoh hikmah yang Lukmanul Hakim ambil dari kehidupan. Terima kasih atas perhatiannya.